Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi a'ta li nabiyhi Musa mu'jizatan min 'asa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu hatta tamatil kubra amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kelas ini ya. Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Gimana? How are you today? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, all of you are fine ya. Kita semua atau kalian semua yang ada di kelas ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini. Salawat dan serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Oh, Faiz ya. Taib. Kenapa Faiz? Sakit. Taib. Ya, mudah-mudahan ya teman kita, saudara kita Faiz segera Allah berikan kesehatan kembali. Ya, segera Allah berikan nikmat sehatnya kembali agar bisa bersama-sama dengan kita belajar ya di kelas lagi. Ya, kita semua harus saling mendoakan ya. Karena Faiz teman kita, saudara kita sesama semuslim, saudara semuslim ya, kemudian sesama kita saudara yang ada di boarding ini atau di pesantren ini, kita harus saling mendoakan ya yang terbaik untuk teman kita, untuk saudara kita ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan kembali kepada Faiz, kemudian Faiz bisa kembali ke kelas lagi belajar bersama kita. Baik, pada hari ini insya Allah ya di mata pelajaran fikih ya, kita akan membahas tentang kitab haji ya, tentang kitab haji. Yang mana kita akan bahas bab pertama yaitu tentang pengantar haji. Pengantar haji ya. Dan di pengantar haji ini insya Allah kita akan bahas 3 bagian ya, 3 bagian. Yang mana bagian pertama tentang definisi haji, kemudian yang kedua tentang hukum dan keutamaan haji, dan yang ketiga tentang apakah ya haji itu wajib dalam seumur hidup sekali atau lebih dari sekali ya. Nah, 3 hal ini atau 3 bagian ini yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita bahas gitu ya, sebelum kita bahas materi di pagi hari ini atau di hari ini, Ustadz mau sedikit bercerita gitu ya, Ustadz mau sedikit bercerita tentang kejadian yang sangat memilukan, kejadian yang sangat menggemparkan negara kita Indonesia ya di beberapa hari yang lalu ya, terkait Stadion Kanjuruhan Malang ya, terkait Stadion Kanjuruhan Malang yang kita sama-sama tahu bahwa itu tragedi yang begitu besar ya, tragedi dalam dunia persepak bolaan di Indonesia khususnya ya, yang mana kabar terakhir sudah lebih dari 200 orang meninggal karena tragedi tersebut ya. Kita sama-sama mendoakan agar semua saudara kita ya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat terbaiknya ya di surga ya, dan mudah-mudahan dosa-dosanya dihapuskan ya, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang syahid ya, karena meninggal dalam kondisi yang tidak mereka duga ya, yang tidak mereka duga gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik untuk mereka ya. Kemudian kita tahu bahwa tragedi Kanjuruhan ini ya disebabkan oleh banyak faktor ya, disebabkan oleh banyak faktor ya. Mungkin ada sebagian dari kita atau sebagian dari orang-orang di luar sana itu yang menyalahkan instansi A, atau menyalahkan supporter, atau menyalahkan instansi B dan sebagainya ya. Padahal kalau kita telah lebih dalam, semua pihak salah di sini ya, semua pihak salah di sini, dari mulai ya petugas keamanan yang mungkin belum menyiapkan segala halnya dengan baik ya, dan juga mungkin melanggar apa yang seharusnya menjadi peraturan. Supporter pun seperti itu, walaupun sebagian supporter juga melanggar aturan yang harusnya tidak boleh masuk ke lapangan, mereka masuk ke lapangan ya.
Kemudian pihak penyelenggara pun seperti itu, yang seharusnya ya kalau kalian tahu tiket yang dijual itu 36.000, yang batasnya itu 36.000 orang, tapi mereka menjual tiket itu sampai 42.000 lebih. Ya. Kemudian juga ya pihak-pihak lain yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia itu sebenarnya juga punya peran di sana, ya punya kesalahan di sana, ya. Nah maka dari itu kita dari sini bisa melihat, ya bahwa faktor-faktor ini sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, ini satu faktor gitu ya, mengerucut ke satu faktor, yaitu apa? Faktor tersebut adalah zolim, ya zolim. Apa itu zolim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, supporter yang harusnya tidak masuk ke lapangan, mereka masuk ke lapangan. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang seharusnya dia di tribun saja, nonton saja, aman saja, ya, dengan nyaman. Mereka malah masuk ke lapangan setelah pertandingan selesai. Ya, kemudian pihak keamanan, ya, yang seharusnya tidak boleh melemparkan gas air mata di dalam stadion, mereka melemparkan gas air mata. Kemudian berbuat anarkis, ya, itu juga termasuk zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pihak penyelenggara, ya, yang menjual tiket lebih dari batasnya, itu juga menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zolim juga. Ya, maka kalau kita telaah, ini semua faktornya mengerucut ke satu faktor, yaitu zolim. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zolim. Ya, sekecil apapun itu, bullying, ya, termasuk perbuatan zolim. Kita mengejek teman kita mengganggu teman kita, ya, kita mengusik teman kita, ya, menghina dan segala macam. Itu termasuk bullying, termasuk zolim, dan Allah melarang kita. Bayangkan, ya, kejadian yang tadinya orang-orang menonton sepak bola ingin refreshing, misalnya menonton sepak bola, sampai akhirnya berujung kematian. Ya, maka jangan sampai kita berbuat zolim, jangan sampai kita membuli orang, membuli teman kita, saudara kita, ya, yang sampai pada akhirnya naudzubillahi min dzalik bisa berujung ke kematian. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka dari itu, ya, tadi sudah Ustaz sebutkan bahwa Allah juga melarang hal ini, melarang kezoliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqudz dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Ya, takutlah, ya, terhadap kezoliman. Jangan kalian berbuat kezoliman, karena kezoliman ini adalah kegelapan, ya, pada saat hari kiamat, kegelapan. Ya. Jadi jangan sampai, ya, kita mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti, naudzubillahi min dzalik, kita tidak diberi jalan yang mudah, ya. Kita diberi beban yang sulit, kita diberi jalan yang gelap gulita, di mana orang-orang mukmin yang lain yang tidak berbuat zolim, mereka terang benderang jalannya, ya. Mereka mudah jalannya, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim lainnya, maka nggak boleh menzolimi yang lainnya, nggak boleh membiarkan orang lain tersebut, temannya itu, saudaranya itu dizolimi oleh orang lain. Ya. Dan kita semua di sini adalah saudara semuslim, maka kita harus menjaga saudara kita. Bayangkan kalau saudara kandung kita disakiti oleh orang lain, pasti hati kita juga tersayat, kita juga tidak terima. Nah, semua orang yang di sini, semua teman-teman kalian di sini, semua adalah saudara kalian semuslim. Maka jangan sampai kita menzolimi satu di antara yang lainnya. Ya, karena efeknya begitu besar. Baik, itu yang sedikit yang ingin sampaikan terkait bullying, ya. Jangan sampai kita berbuat bullying atau zolim kepada orang lain. Kita masuk ke pembahasan kita hari ini, ya, terkait haji tadi, ya. Tapi sebelumnya lagi Ustadz ingin bertanya dulu nih, ya. Apakah kalian sudah baca-baca dulu materinya sebelum kita pelajari hari ini? Karena seharusnya sudah menjadi kewajiban seorang pelajar, seorang siswa itu belajar dulu, persiapan dulu, baca-baca buku dulu sebelum masuk ke kelas. Sebelum pelajaran itu dipelajari hari ini, tadi malam, sudah seharusnya baca buku dulu, persiapan. Ya, yang namanya siswa itu, yang namanya penuntut ilmu butuh persiapan. Dari persiapan alatnya aja harus butuh buku, pulpen, dan sebagainya. Nah, persiapan pikirannya, persiapan akalnya itu harus banyak baca. Itu ya, harus banyak baca. Ya, nah Ustadz mau tanya dulu nih, apakah kalian sudah baca atau belum? Ya, sudah. Coba Ustadz tes ya. Coba Ahmad. eh
Secara syariat haji itu apa, Ahmad? Oke, taib, excellent. Ya, haji itu adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik di tempat khusus, di waktu khusus dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oke, mumtaz, excellent. Kemudian selanjutnya coba Falah, ya. Coba sebutkan salah satu keutamaan haji. Apa keutamaan haji? Masya Allah, excellent ya. Salah satu keutamaan haji adalah pelebur untuk dosa-dosa. Ya, pelebur untuk dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Taib. Yang terakhir nih, yang ketiga. Coba Ustadz mau Raffi. Ya, Raffi, coba haji itu wajib dalam seumur hidup sekali atau lebih dari sekali? Hanya sekali, excellent ya, hanya sekali, Masya Allah, Mumtaz. Berarti udah baca nih, Masya Allah ya, udah baca tentang materi hari ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang definisi haji. Ya, secara bahasa, al-hajju artinya tujuan ya. Al-hajju artinya tujuan. Kalau secara syariat tadi sudah disebutkan oleh Ahmad, haji adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik-manasik haji itu ya di tempat khusus, di waktu khusus dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi haji. Makna haji itu seperti itu. Ya, jadi haji itu beribadah kepada Allah tadi ya dengan menunaikan manasik-manasik haji ya atau ibadah-ibadah haji. Nanti kita akan pelajari rukun-rukunnya ya apa saja itu yang harus ditunaikan. Ya, kemudian itu harus dilaksanakan di tempat khusus. Ya, di Indonesia nggak bisa, di Malaysia nggak bisa, atau di Amerika nggak bisa, di tempat yang khusus. Nanti kita akan pelajari. Kemudian di waktu khusus, jadi nggak di setiap bulan itu bisa. Ya, hanya di ashhurum ma'lumat, hanya di beberapa bulan tertentu. Ya, kemudian juga harus dengan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah syarat sahnya diterima amal ibadah. Ya, termasuk haji. Baik, yang kedua, hukum dan keutamaan haji. Hukum haji. Ya, betul ya, hukum haji adalah wajib karena dia termasuk rukun Islam, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, jadi wajib bagi yang mampu. Ya, jadi yang nggak mampu itu di rukhsah, diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang mampu wajib. Ya, wajib untuk melaksanakan haji. Ya, juga berdasarkan hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, ya. Islam dibangun atas 5 perkara, dari pertama syahadat kemudian sampai ya wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah ya barang siapa yang mampu, ya. Nah, itulah hukum haji ya, hukum haji. Jadi hukumnya wajib ya bagi yang mampu. Baik, selanjutnya keutamaan haji. Keutamaan haji ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Falah tadi ya, keutamaannya adalah pelebur dosa. Ya. Nah, ini ada di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Ya. Yang satu ke umrah berikutnya adalah pelebur untuk dosa-dosa di antara keduanya. Nah, ini umrah, begitu pun dengan haji ya. Kemudian haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah ya, keutamaan haji ini. Selain tadi ada dosa-dosa yang dileburkan ya. Jadi haji yang mabrur juga tidak ada balasan yang lebih baik baginya kecuali surga. Jadi ketika orang berhaji, hajinya mabrur, dia akan mendapatkan surga, balasan yang begitu besar ya. Ini keutamaan yang begitu besar. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang haji karena Allah, lalu dia tidak berbuat rafat atau tidak berbicara kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali bersih dari dosa seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih dosanya, tadi dileburkan dosa-dosanya. Ya, jadi kalau misalnya seseorang berhaji, hajinya mabrur, dia setelah haji dia mengamalkan amal soleh, tidak berbicara kotor, tidak melakukan hal-hal yang fasik, tidak berbuat dosa-dosa, ya, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi murni, bersih dari dosa-dosa. Ya, inilah keutamaan haji. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk berhaji.
Ya, kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua berhaji. Baik, yang ketiga, apakah wajib ya bagi kita atau bagi seorang muslim untuk haji seumur hidup itu lebih dari satu kali atau hanya satu kali? Ya, jawabannya adalah wajib hanya satu kali. Ya, hanya satu kali. Ya, yang lebih darinya itu adalah sunnah. Ya, kalau misalnya orang haji dua kali, maka yang kedua itu sunnah. Ya, karena kewajibannya sudah gugur di awal di satu kali itu. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Faqala rajul, aku la'amin ya Rasulullah. Faqala law qultu na'am lawajabat walam istata'tum. Ya. Rasulullah SAW bilang, wahai manusia, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian, kata Rasulullah. Nah, ini kewajiban haji. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus berhaji? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau aku jawab iya setiap tahun, maka niscaya haji itu akan menjadi wajib bagi kalian setiap tahun. Dan niscaya kalian tidak akan mampu. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa haji itu sekali saja, sudah. Ya, kalau misalnya aku jawab iya setahun sekali, itu akan memberatkan kalian. Maka ya udah, haji itu wajib hanya sekali, tidak setahun sekali. Ya, yang wajib hanya sekali. Ya, begitupun juga ya Rasulullah SAW mencontohkan ya beliau tidak berhaji sesudah beliau hijrah ke Madinah itu kecuali sekali saja. Ya, jadi setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau haji hanya sekali. Itu mencontohkan kepada kita bahwa kita itu kewajiban hajinya hanya sekali. Ya, adapun yang kedua kali, yang ketiga kali itu sunnah. Ya. Baik. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa orang yang sudah mampu harus bersegera menunaikan ibadah haji manakala syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Kalau kita sudah mampu ya dalam segi kondisinya, fisiknya, kemudian materinya kita sudah mampu, maka segerakan untuk berhaji, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda tanpa uzur, ya, maka dia akan berdosa kata Rasulullah. Ya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, ta'ajjalu ilal haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Ya, bersegeralah menunaikan haji karena sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya kemudian, ya, berupa kematian, sakit atau hajat lainnya. Maka harus bersegera, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW bilang, Man istata'al hajja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw insya'a nasraniyan. Barang siapa yang telah mampu berhaji lalu dia belum melaksanakan haji, dia menunda-nunda haji, maka silahkan saja mati bila dia mau sebagai seorang Yahudi atau bila dia mau sebagai seorang Nasrani. Ini ancaman besar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunda-nunda haji, maka Rasulullah sudah berserah diri saja sudah. Kalau mau mati Yahudi silahkan, Nasrani silahkan. Ya, ini kan ancaman besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita menunda-nunda haji. Kalau kita sudah mampu, maka kita harus bersegera untuk haji. Baik, ini tiga materi yang kita bahas hari ini. Ya, sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ustadz coba mau tes lagi nih ya. Kalian sudah paham belum tentang penjelasan tadi yang Ustadz jelaskan? Ya, coba Jamil, ya, sebutkan satu dalil wajibnya haji. Masya Allah, excellent. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa itai zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Mumtaz, Masya Allah, excellent. Kemudian selanjutnya coba eh, Akmal, ya Akmal. Ya, tadi disebutkan bahwa eh, orang yang berhaji itu bisa ya mendapatkan keutamaan, keistimewaan bahwa dia akan seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Apa syaratnya? Nah, excellent. Ya, syaratnya adalah lam yarfuth wa lam yafsuq. Ya, dia tidak berbicara kotor setelah haji dan tidak pun dia melakukan hal kefasikan setelah haji. Maka dia ya akan diberikan ganjaran ya sebagaimana atau seakan-akan dia kembali bersih dari dosa seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, excellent. Ya, kemudian terakhir coba Akna. Eh, tadi disebutkan bahwa seseorang yang menunda haji itu akan mendapat ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah apa itu ancamannya?
Ya, benar ya. Ada di hadis yang tadi terakhir kita baca. Man istata al hajja falam yahujja ya falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Jadi ini ancamannya. Falyamut insya'an yahudiyan wa insya'a nasraniyan ya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau mau mati-mati silahkan sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani kata Rasulullah. Kalau kalian menunda-nunda haji. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Baik ya, mumtaz, excellent. Berarti paham nih materinya. Oke, kalau sudah paham materinya, kita insya Allah akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di mata pelajaran fikih di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk baca-baca ya materi-materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Baca dulu di malam hari, kemudian kita bahas di esok harinya. Ya, nah besoknya saya akan tanya seperti ini. Ya, Ustaz akan tanya dulu seperti ini. Ya, tes dulu. Kalian udah baca belum di malam harinya? Gitu ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.